Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Baik, Ibu mau tanya dulu nih sebelumnya. Siapa di sini yang suka jajan di kantin? Wah, semuanya suka ya. Nah, di sini Ibu mau bertanya. Kalau kalian beli es teh 2.000 di kantin, terus beli ciki 3.000 di kantin, berapa total jumlah uang yang harus kalian bayar kepada ibu kantinnya? Ada yang bisa menjawab? Betul sekali, kalian harus membayar Rp5.000. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, kita akan mencapai 3 tujuan. Yang pertama, kalian bisa memahami konsep penjumlahan. Yang kedua, kita bisa menghitung penjumlahan dua bilangan. Dan yang terakhir, kalian bisa menyelesaikan soal cerita sederhana tentang penjumlahan. Apakah kalian semuanya siap? Nah, tanpa kalian sadari, kita telah melakukan penjumlahan. Dan hari ini, kita akan membahas tentang penjumlahan bilangan dasar. Nah, ada satu hal penting yang harus kalian ingat dari penjumlahan. Urutan angka tidak mempengaruhi hasil. Misalnya, di soal pertama, kalian menemukan 3 ditambah 4. 3 ditambah 4, 3 di awal, 4 di akhir. Hasilnya tuh 7. Tapi, kalau kalian menemukan lagi soal 4 di angka paling awal, ditambah 3 di angka paling akhir, itu jawabannya tetap sama, tidak akan berubah ya anak-anak. Nah, di dalam pembelajaran matematika, sifat tersebut dinamakan sifat komutatif ya. Nggak perlu dihafal sekarang. Yang penting kalian paham konsepnya, oke? Nah, sekarang Ibu punya satu pertanyaan lagi nih. Siapa yang bisa menjawabnya? Nggak perlu dijawab sesuai atau sama persis seperti yang Ibu jelaskan. Kalian bisa menjawab dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Jadi pertanyaannya, setelah kita mempelajari dua soal tersebut, apa sih penjumlahan menurut kalian sendiri? Ada yang bisa jawab? Bagus sekali. Intinya, penjumlahan itu adalah menggabungkan dua angka menjadi angka yang lebih besar lagi. Seperti yang tadi ya, 2 ditambah 3 itu kan angka kecil ya, jadi hasilnya itu 5, dia menjadi lebih besar dari angka sebelumnya. Sekarang ada satu soal cerita lagi, coba simak baik-baik ya. Di sini Denny mempunyai 13 kelereng, kemudian kakaknya memberikan 6 kelereng lagi. Berapa total kelereng yang Denny punya sekarang? Ayo, siapa yang bisa menjawabnya? Gak usah ragu-ragu, jawab aja. Oke, Mega, silahkan. Coba jelaskan apa yang Mega ketahui tentang pertanyaan Denny tadi. Wah, betul sekali Mega. Jadi, 13 kelereng ditambah 6 kelereng itu menjadi 19 kelereng ya anak-anak. Oke, tadi kan kita sudah menyelesaikan beberapa soal ya tentang penjumlahan ya. Nah, apakah kalian masih ingat apa saja cara yang bisa kita lakukan untuk menghitung penjumlahan? Bagus, benar sekali. Kita bisa menggunakan benda-benda di sekitar kita seperti yang ada di soal tadi. Kita bisa menggunakan pensil, kita juga bisa menggunakan buah apel, lalu kita bisa menggunakan garis bilangan, dan yang terakhir seperti yang Mega lakukan tadi, dia menghitung jumlah kelereng yang dimiliki Denny dengan cara menyusun angka ke bawah. Jadi itu bisa dilakukan untuk mentotalkan jumlah bilangan. Kalian bisa menggunakan cara yang mana saja. Kalau kalian suka dengan cara garis bilangan, kalian bisa pakai cara garis bilangan. Yang penting hasilnya tetap sama. Oke, kita sudah memasuki penghujung pembelajaran di hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, coba kita ingat-ingat pelajaran apa saja sih yang sudah kita pelajari di dalam penjumlahan bilangan dasar ini. Iya, benar sekali. Yang pertama, kita bisa menggabungkan dua bilangan atau lebih. Nah, jadi penjumlahan itu
tidak hanya kita menambahkan dua angka atau dua bilangan. Lalu yang kedua, kita ternyata bisa menghitung penjumlahan dengan beberapa cara. Bisa melalui benda, buah-buahan, garis bilangan, dan penjumlahan menurun. Urutan bilangan tidak akan mengubah hasil. Ingat yang Ibu sampaikan tadi, yaitu sifat komutatif ya namanya. Baik, sebagai latihan di rumah, tolong kerjakan 5 soal penjumlahan yang ada di halaman 25. Dikerjakan di buku latihan ya, akan dikumpulkan di pertemuan kita selanjutnya. Setelah pembelajaran hari ini, setelah pertemuan kita pada hari ini, Ibu harap kalian bisa percaya diri lagi dengan matematika, karena matematika itu bukan hanya pembelajaran di sekolah aja, tapi matematika itu kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, Ibu harap setelah pertemuan hari ini, setelah pembelajaran hari ini, kalian bisa percaya diri lagi dengan matematika, karena matematika itu nggak dipelajari di sekolah aja, tapi kita terapkan juga di kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata penjumlahan itu seru kan? Penjumlahan itu tanpa kita sadari selalu muncul di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saat kita membeli es, membeli makanan, saat membayarnya kita harus melakukan total penjumlahan harga yang kita beli, harga barang yang kita beli. Nah, matematika itu bukan soal hafalan, tapi soal pemahaman dan latihan. Kalau kita nggak tahu awalnya, tapi latihan terus, kita akan mudah memahami matematika. Oke, sebelum pulang, marilah kita melakukan tepuk semangat dulu ya anak-anak. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat, semangat.